Hai sobat semua, selamat berjumpa kembali dengan kami Geger Mulyadi Channel. Kali ini kami menampilkan konten yang berisi, yaitu tentang kapal Roro yang ada di Tanjung Uban, Pulau Bintan. Tanjung Uban yang jurusan Batam Tanjung Uban atau Tanjung Uban Batam bolak-balik gitu. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya gitu? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu lancar dalam menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih dan tadarusan. Semua semoga lancar-lancar saja, tidak ada gangguan, dan selalu mendapatkan amal yang baik. Oke, kali ini kami ada di pelabuhan penumpang, ada pelabuhan feri Roro, khususnya roll and roll di Tanjung Uban. Untuk diketahui, ini yang baru datang ini adalah kapal Roro dari Telaga Punggur, Batam. Jadi sekarang baru sandar di Tanjung Uban. Di pelabuhan ini, untuk sandar, kita lihat sandarnya gitu. Dia selalu pelan-pelan. Nampaknya sudah sandar atau merapat di pelabuhan. Tapi masih diperlukan lagi, yaitu untuk ikat talinya agar tidak goyang. Ikat tali kanan, tali kiri, maksudnya bagian depan ya. Kalau yang di belakang ya bagian belakang, yang bagian belakang yang kiri nggak perlu, yang depan aja. Agar kenapa? Agar kapal tidak goyang, tidak mundur gitu. Tapi talinya elastis. Ini dia nyandar pelan hadim, elastis tapi tidak lentur sekali ya. Tapi kalau ada ombak masih bisa ini nggak merusak kapal gitu. Bisa goyangnya sama gitu, antara goyang kapal dan goyang dermaganya dermaga ponton gitu, untuk menurunkan ini tempat landing atau jalan yang dilalui dari kendaraan-kendaraan yang akan lewat. Ini terus pelan-pelan gitu. Jadi ABK-nya harus terlatih betul, kru kapalnya gitu. Harus terlatih untuk bisa mengikat tali gitu. Beberapa ABK menyiapkan tali, dan juga ada yang di darat yang khusus memang menerima tali, petugas yang menerima tali gitu. Ada spesialnya kan. Jadi kru kapal nggak perlu loncat ke darat, sebab kalau loncat agak jauh, agak susah juga kan. Jadi juga membahayakan diri sendiri gitu. Makanya ada petugas yang di darat, petugas khusus untuk menerima tali kapal. Ya, ini diikat terus. Udah mulai ikat, udah kencang. Tuh landingnya tuh diturunkan. Landingnya tuh, yaitu untuk jalan kendaraan supaya bisa turun dari kapal gitu. Diturunkan pelan-pelan gitu. Sangat pelan. Ini tidak boleh terburu-buru gitu. Pelan turunkannya, tidak bisa buru-buru, karena kalau buru-buru bisa berakibat fatal, berakibat kurang bagus. Jadi sampai di mana ini untuk landingnya gitu. Ini diturunkan di panton atau tempat khusus
yang memang sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi untuk landing kapal, untuk landingnya nih, untuk jetinya atau jembatannya, katakanlah gitu, jembatan. Jembatannya diturunkan pelan-pelan. Kapal pun terus bermanuver, mungkin kurang ke kanan atau kurang kiri, atau mungkin kalau kena arus juga bisa melintang. Maka ini terus bermanuver gitu. Seorang nakoda harus bisa bermanuver. Ini kenapa sudah bisa turun ya? Sudah ada kendaraan yang turun. Mobil yang turun sudah ada nih, mobil yang pertama turun ya. Mobil plat merah. Nah, plat merah mungkin dia datang belakangan jadi bisa datang gitu. Sebenarnya sama aja, plat merah atau plat hitam atau plat kuning sama aja, siapa yang di depan harus keluar duluan. Dan juga sepeda motor juga udah pada mulai turun dari kapal. Jumlahnya cukup banyak, tapi juga harus pelan-pelan. Banyak tapi juga harus antri, sebab meskipun sepeda motor tetap ketutup dengan kendaraan yang lain juga sebagian. Jadi pelan-pelan gitu. Yang menutup kendaraan dikeluarkan duluan. Sampai itu motor pun juga di dalam mungkin ada mutar juga. Ini sepeda motor, maksudnya sepeda motor. Pada boncengan, ada yang sendiri-sendiri. Ini dari Batam nih semua. Jadi dari Batam ke Tanjung Uban. Untuk diketahui, Tanjung Uban itu berada di wilayah Pulau Bintan. Pulau Bintan itu wilayah yang sebuah pulau yang terdapat ibu kota provinsi, yaitu Tanjung Pinang. Di daerah Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau memang daerahnya banyak pulau-pulau itu. Jadi menghubungkan dari kota ke kota tuh kebanyakan antar pulau, lewat pulau menggunakan kapal. Maka kapal ini sebagai jembatan penyeberangan, jembatan Nusantara. Makanya di kapal ini ditulis "We Bridge the Nation", kami jembatan negara. Kurang lebih seperti itu artinya. Diartikan secara bebas saja ya, kami jembatan negara. Ini sepeda motor udah banyak pada jalan, banyak keluar. Mobil belum seberapa yang keluar. Ini di daerah Batam nih semua, yang dari Batam ada ke Tanjung Balai Karimun, ada juga ke Natuna, ke Anambas, ada juga ke Tanjung Pinang. Nah, Tanjung Pinang ada juga itu. Tapi ke Tanjung Pinang kebanyakan di Tanjung Uban sini. Kalau dari Tanjung Pinang biasanya yang dari Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, ke Pulau Lingga, ke Dabu Singkep. Jadi memang seperti ini, pulau-pulau semua, antar kota kabupaten atau antar kota ke kota. Kapal-kapal sebagai jembatan menyeberangkan dari daerah satu ke daerah lain. Ini kapal, ini apa, mobil box muat barang turun dari kapal. Jadi untuk logistik barang antar pulau itu menggunakan kapal. Jadi barang nggak harus dibongkar di pelabuhan.
Jadi mobil-mobil sudah bisa antar pulau. Mobil naik kapal, mobil bawa barang naik kapal. Jadi di pelabuhan tak perlu diturunkan, tak perlu maksudnya dibongkar muatannya gitu. Cukup antar daerah gitu. Bawa barang ya apa saja yang dibawa. Mungkin ada bawang merah, ada beras, ada gula, ya semua kebutuhan pokok. Bahkan kebutuhan project pun juga seperti ini. Nah, pakai kontainer gitu. Tapi kalau kebutuhan project, kalau ya biasanya kok dari daerah langsung bisa menggunakan kapal khusus. Tapi kalau kapal-kapal ini terlalu riskan ya. Biasanya menggunakan kapal khusus, satu kapal. Mungkin ada kapal yang besar atau kapal yang kecil, atau bawa semacam semen atau besi-besi gitu. Tapi kalau untuk bahan makanan ya atau bahan kebutuhan pokok, semua bisa dipakai dengan kapal-kapal ini. Dengan mobil, maksudnya mobil naik ke kapal. Jadi begitu turun langsung angkat mobil jalan. Tidak perlu bongkar muat, ribet. Jadi mobilisasi lebih lancar. Nah, sepeda motornya, sepeda motor bisa orang-orang pekerja yang di Batam. Mereka memang tidak tiap hari, sebab kalau tiap hari mungkin ya biayanya terlalu besar. Mungkin butuh biaya juga kalau tiap hari ya. Ini mereka sekali-sekali gitu, seminggu sekali atau 3 hari sekali baru pulang. Tapi ramai, kencang suasananya gitu. Nah, ini mobil kontainer nih, Fuso. Fuso, tapi ini Fuso box, bukan Fuso kontainer. Fuso box khusus. Jadi bawa barang-barang dari Batam, dibawa ke Tanjung Uban di Pulau Bintan. Terus mungkin ini agak lambat, sebab yang di dalam mungkin pakai muter juga kapal mobil-mobil tuh. Jadi mobil tidak semua menghadap ke depan, ada yang menghadap ke belakang. Ini akan nekat nih mundur. Mungkin sopirnya sudah ahli kan, jadi nggak perlu muter di dalam, langsung mundur kan. Ini yang baru sopir benar-benar. Meskipun ada risiko, tapi karena sopirnya udah ahli, mungkin nggak jadi masalah kan. Kalau yang lain seperti ini, hampir semuanya. Maju ke depan, nggak mau mundur. Ribet mundur, bisa berbahaya. Inilah jalan. Kalau udah mobil besar keluar, biasanya langsung sepeda motor tuh di belakangnya ngantri. Sepeda motor bermacam-macam jenis sepeda motor. Tapi kebanyakan ya motor-motor yang sudah umum, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Dan untuk model-model Harley Davidson atau yang Aprilia itu udah jarang ada, sekali-sekali aja kok ada yang lewat. Itu pun biasanya rombongan khusus moge, motor gede atau motor besar. Tapi ada umumnya motor-motor kecil nih, motor-motor yang biasa kita pakai seperti hari-hari, yang seperti yang kita lihat di jalanan. Inilah yang dipakai masyarakat Kepulauan Riau, khususnya dari Batam ke Bintan, atau sebaliknya dari Bintan ke Batam, ke Tanjung Uban ya.
Di Tanjung Uban, asli Tanjung Uban. Perjalanan Roro ini cukup efektif, tiap jam ada. Satu hari mungkin bisa 13 kali, mungkin bahkan bisa 14 atau 15 gitu. Tiap hari gitu. Seminim-minimnya 11 kali. Dari jam 7.30 sampai jam 8 masih ada. Jam 8.30 masih ada, 8.30. Jadi banyak memang ini perjalanan tiap hari gitu. Kapalnya juga tidak hanya satu, mungkin ada 3 atau berapa nih gitu. Satu istirahat, satu jalan, terus mundar mandir. Inilah yang jalan. Satu istirahat, tidur di Batam, satu tidur di Tanjung Uban. Jadi begitu pas jamnya gerak semua, ketemu di tempat, ketemu di tengah-tengah. Ya. Gitu. Jadi satu pergi mungkin serentak sama-sama dari pelabuhan di Telaga Punggur Batam atau pelabuhan di Tanjung Uban Pulau Bintan. Inilah perjalanan kapal pelabuhan. Mungkin bagi buat saudara-saudara yang pengen bepergian dari Pulau Bintan mau ke Batam, atau dari Batam ke Pulau Bintan ke Tanjung Uban, dilanjutkan juga bisa ke Tanjung Pinang, ibu kota provinsi, bisa pakai kendaraan sendiri. Jadi jam 8 malam masih bisa pulang, masih ada kendaraan. Berangkat pagi jam 7.30. Mungkin kalau dari rumah bisa jam 6 biar nggak ketinggalan kapal kan, soalnya antri juga ya. Jam 6 dari rumah, jam 7 sampai mungkin usahakan jam 7 atau sudah naik kapal. Dekat-dekat jam 7 kendaraan sudah bisa naik kapal. Jadi naik kapal nanti di sini sampai jam 8, anggaplah 8.30 sudah bisa keluar dari kapal. Udah sampai di pelabuhan Tanjung Uban, udah bisa di jalan raya Tanjung Uban. Tinggal kita pilih mau kemana aja, mau ke Lagoi, ke tempat rekreasi, atau mau ke Tanjung Pinang, ke ibu kota provinsi. Terus pelan-pelan, masih ada mungkin nggak di dalam nih kendaraannya. Kalau masih ada sampai habisin. Kalau sudah habis, mungkin siap-siap untuk memuat kendaraan yang baru, kendaraan yang mau menuju ke Batam. Oh, masih ada nih, masih ada pickup bawa barang, pickup besar. Memang proses bongkar muatnya agak lama gitu. Dalam bisa setengah jam, bisa lebih kadang-kadang gitu. Bisa lebih setengah jam, tapi diperkirakan selesai setengah jam umumnya gitu, tapi bisa lebih. Lihat kadang-kadang kendaraannya susah diatur. Ini terus jalan. Jadi untuk penumpang, maksudnya penumpang mobil-mobil pribadi itu, kalau udah di kapal bisa naik ke atas, lihat-lihat pemandangan sambil berfotoria, selfie. Dan begitu sampai di pelabuhan, langsung bisa naik, jangan jalan kaki, naik ke darat dulu. Mobil belakangan ada yang nyopirin, sopirnya. Nah, sebab kalau ini lebih riskan kan, terjadi apa-apa nggak semuanya di dalam mobil, nah supirnya saja. Jadi yang lain sudah di darat, sudah di pelabuhan, maksud saya gitu. Memang agak lambat
Bukannya pelan-pelan, lambat, sebab mereka perlu mutar di dalam ya. Mobil-mobil perlu diputar ya. Diputar maksudnya supirnya sendiri yang mutar, bukan petugas kapal ya. Sebab dia menghadap ke belakang tadinya waktu masuk ya. Jadi harus ke sana. Ada yang mobil masuk berbaris, diisi yang pinggir-pinggir dulu diisi, baru ke tengah, yang belakang dulu dipenuhin. Inilah perjalanan kapal, perjalanan menggunakan kapal. Seperti juga di Merak atau Bakauheni. Tapi kalau di sana kebanyakan diisi oleh motor besar dan mobil-mobil besar, bis-bis antar kota, antar provinsi, dan juga trailer motor, mobil besar. Di sana biasa begitu. Bahkan mobil alat berat pun bisa masuk karena yang di Merak sana roronya lebih besar daripada yang di Batam ini. Sebab memang perjalanannya juga jauh perjalanan yang di Merak itu agak jauh dan juga ada ombaknya. Kalau yang di Batam ini ombak nggak seberapa lah, ya ombak sebab udah di pulau-pulau kan, banyak pulau-pulau, jadi ombak pun nggak besar, nggak seperti di Selat Sunda, ombak dan arusnya kuat. Maka ini mobil yang kayaknya udah mobil yang terakhir nih, mobil yang akhir yang terakhir masuk. Nah ya kan, ini udah ada yang mulai masuk ini, ada yang biasanya masuk di sepeda motor ya. Tapi sepeda motor nggak bareng-bareng, sebab ada yang ngatur masuk ini guys, sini masuk, ada yang ngatur ya, dari petugas di kapal. Terus dia jalannya kan. Oh masih ada juga mobil yang keluar, belum habis betul. Agak lambat memang kan, keluarnya agak lambat, mungkin proses muternya atau ininya, atau ya khususnya mutar mobilnya itu, sebab supirnya nggak semua yang sini ahli semua gitu. Takut juga kalau nyenggol bodi kapal bisa bahaya. Ini sepeda motor aja nih yang masuk nih, masih bisa sepeda motor masuk. Sepeda motor masih bisa masuk ya. Jalan terus ya. Ini mobil udah mulai masuk. Sudah mulai masuk mobil-mobilnya. Pelan-pelan gitu masuk. Banyak mobil yang masuk. Samping ini ngejar waktu juga, jadi harus cepat. Sebab yang di pelabuhan yang lain di Batam juga sudah nunggu. Jadi mau cepat masuk. Waktu dikejar, waktu disesuaikan gitu. Nah ini udah selesai, langsung berangkat. Kapal langsung berangkat mutar. Maaf ya, aku ini aku cancel ini. Tinggalkan pelabuhan. Ya kan? Ya. Tinggalkan pelabuhan Roro Tanjung Uban menuju ke pelabuhan Roro Telaga Punggur Batam. Jalan pelan-pelan dulu di sini, harus waspada sebab di sini banyak kapal, di sini. Jadi nakoda harus waspada
melihat sekeliling. Maksudnya sekeliling itu depan, kiri, kanan, dan belakang maksudnya. Sebab ini kapal nggak punya jalan khusus, jadi jalan semua kapal lain bisa lewat, jadi harus dilalui, harus waspada dengan sekeliling. Atau ada kapal yang lewat di depannya atau lewat di sampingnya atau di belakangnya, jadi harus diperhatikan betul-betul kewaspadaan seorang nakoda dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kapal feri Roro Tanjung Uban, Jalan terus, Tanjung makin Uban, menjauh, Batam, Tanjung Uban, Bungur, menjauh, jauh dan menjauh. Ini udah mulai kapal-kapal yang di kiri kanan udah mulai banyak. Kita masuk di antara kapal-kapal nih, kapal-kapal yang sedang berlabuh jangkar, masuk di sela-selanya karena memang tujuan kita di situ. Meskipun ada alur khusus, kadang-kadang kita harus melewati kapal-kapalnya. Itulah jalan yang harus ditempuh. Jalan yang harus ditempuh seorang kapten kapal Roro, jurusan dari Tanjung Uban, Pulau Bintan, menuju Telaga Bungur, Pulau Batam. Oke, sobat-sobat sekalian, sampai di sini perjumpaan kita tentang kapal Roro dari Tanjung Uban ke Pulau Batam. Oke, sampai jumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.